Bumi Paramawwisesa. Ini kan pakai cocok logi namanya ini, putusan cocok logi. Orang mendapat uang, lalu dia perintahkan tadi saya mau pakai mulut, ya katakan dia bilang dia menerima uang untuk mulut, diterima uang untuk mulut, lalu transfer ke sini. Orang yang mentransfer adalah orang yang mau menutup mulut. Ya, berarti kenapa pakai cocok logi putusan ini? Ada ada pembayaran, ada uang, lalu disimpulkan pembayaran tutup mulut itu kepada PT Bumi Paramawwisesa diartikan sebagai upaya untuk menyembunyikan uang. Ini kan nggak benar juga putusan yang begini. Nah, oleh sebab itu ya saya dan tim itu menyampaikan bahwa putusan ini adalah putusan yang manipulatif. Ya, terhadap fakta-faktanya justru dirubah lagi. Yang tadinya bahwa glowing booster cell itu adalah pembeliannya terhadap itu dikirimkan kepada siapa? Reza itu adalah perintah dari Nikita, padahal itu faktanya tidak pernah ada gitu kan. Apalagi sampai memerintahkan Nikita yang memerintahkan itu diblur, itu diburangkan tanggalnya, padahal fakta di persidangan ya itu diserahkan oleh Yosi dalam di rumah makan Sambal Setan Kemang. Ya gitu dari saya kira-kira rekan-rekan. Bang, itu kan tadi bahasanya tutup mulut ya. Abang kan tidak terima kalau itu adalah uang tutup mulut. Bahasanya abang tuh harusnya apa tuh, kesepakatan kan apa gitu? Kalau kita begini ya, saya mengatakan kalau itu disimpulkan sebagai uang tutup mulut oleh majelis hakim tingkat tinggi, ya, maka itu bertentangan dengan fakta adanya peristiwa terkait permintaan tolong dari Reza Gladys kepada Nikita melalui Ismail. Permintaan tolong memang. Permintaan tolong, kita kan tahu di persidangan itu video kita rekaman suara kita sampaikan di persidangan bahwa jelas Mail, aku tidak mau ribut-ribut. Baiknya bagaimana? Aku tidak pernah ribut sama orang gitu. Tolong dong Mail gitu. Nah ini kalau permintaan tolong ini lalu dia memberikan uang, si Reza memberikan uang, lalu disimpulkan sebagai uang tutup mulut. Anda minta tolong sama saya, kalau saya nggak ini, saya bilang Anda nyogok tutup mulut, lalu Anda nggak mau, Anda pidanakan dong saya. Kan begitu. Berarti penawarannya dari Reza Gladys dulu? Semua penawaran dari awal. Ya, saya sampaikan dari fakta di persidangan mulai dari awal. Dia melihat review, ya, produknya direview oleh pertama saksi Dr. Samira, oke? Nah, oleh saksi Samira pada saat itu mereview, lalu dilakukan oleh Nikita adalah merepost postingan itu, ya. Kemudian dari situ dia mencoba mencari tahu kenapa Nikita, bagaimana caranya saya bisa bertemu sama Nikita. Lalu dia mencarilah dia ketemu karena dia dekat sama Oki. Ergi ini dekat sama Oki, satu profesi. Dia mulai masuk dari situ. Dokter Oki, tolong dong saya, bla 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 dan seterusnya. Dokter Oki, tolong dong saya dipertemukan. Oki menyarankan kalau begitu kamu ke Mail, jangan ke saya. Yang dekat sama Niki adalah Mail. Disitulah terjadi percakapan intens antara Mail dan Reza Gladys. Ya, nah dari situ kemudian diminta tolong apa, kamu minta tolong apa, penawarannya apa, jangan review lagi produk saya, tolong bantu saya karena saya sudah dijelek-jelekan oleh Samira, produk saya sudah di review yang jelek-jelek oleh Samira. Itu kan permintaan itu tentu ada biaya dong. Masa permintaan dalam tanda kutip, mohon maaf ya, permintaan terhadap Nikita itu gratis? Kan nggak mungkin. Nah inilah yang saya bilang salahnya majelis hakim tingkat tinggi. Permintaan tolong itu dianggap sebagai tutup mulut. Apakah orang meminta tolong terus dimintain biaya? Salah.
harus gratis gitu. Ya namanya orang minta tolong ya dulu tolong aja, nggak boleh ada biaya. Kan itu logika sesat gitu. Ya, kalau Bang, tadi kan abang sempat bilang ketika ini kita terbukti TPPU, Reza Gledis harus bertanggung jawab juga dong. Nah, terus tadi abang bilang uangnya dari Reza Gledis hasil dari kejahatan, itu dasarnya apa bang, artinya bang? Gini ya, saya katakan tadi bahwa kalau nih kita dalam putusan ini dianggap telah menerima hasil uang tindak pidana, ya tindak pidananya apa? Tindak pidananya TPPU. Maka si pemberi itu juga harus dikatakan atau disimpulkan sebagai orang yang mempunyai uang dari hasil kejahatan. Uang ini uang hasil kejahatan. Kalau saya menyerahkan uang kepada Anda, lalu Anda dibilang sebagai TPPU, pelaku TPPU, Anda kan berdalih lah itu kan saya terima dari sana, dari Bang Usman. Berarti harus ditelusuri dong, uang dari hasil saya ini harus ditelusuri. Uang saya ini dari mana? Gitu loh. Apakah uang ini adalah uang hasil dari tindak pidana atau bukan? Gitu. Maka saya bilang tadi TPPU ini adalah kejahatan terorganisir, bukan kejahatan yang berdiri sendiri. Dia tidak bisa berlangsung atau terjadi kalau cuma sendiri. Sekarang ini kita dianggap melakukan TPPU sendiri. Kan begitu. Karena dia apa? Karena dia mengalihkan uang dari Reza Gledis yang diterimanya ke PT Bumi Paramawisesa untuk pembayaran rumah. Ya, lah pertanyaan seriusnya, apakah uang yang dialihkan ke sana itu adalah uang hasil tindak pidana atau bukan? Kalau itu uang hasil tindak pidana, maka si pemberi ini harus di cross check juga. Apakah uang itu adalah uang hasil tindak pidana atau bukan? Gitu. Tapi kan yang mengalihkan kita yang menyamarkan uang tersebut bang. Artinya si pemberi enggak Kan disampaikan di sini upaya menyembunyikan, ya. Yang mentransfer siapa? Yang mentransfer kan Reza Gledis. Terus di mana yang disembunyikan? Apanya yang disembunyikan? Itu yang saya sampaikan tadi. Kalau uang itu misalnya begini, dari Reza bilang ke Mail ke sini, baru si ini lagi mentransfer ke perusahaan. Inilah proses TPPU, layeringnya, integrationnya, placementnya. Nah itu baru dikatakan sebagai perbuatan mencuci uang. Ini kan langsung dari si pemberi duit langsung ke perusahaan itu. Apanya yang disembunyikan coba? Pemberi uang, Anda menyuruh saya transfer ke rekening ini. Apa saya sembunyi duit itu? Saya sembunyikan, saya samakan duit itu. Semuanya jelas, tidak ada yang ditutup-tutupi. Itu maksud dari unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang, gitu. Bang, mungkin dari kita sudah mengetahui belum sih Bang, kalau bandingnya ini naik dan syarat TPPU juga akhirnya masuk gitu ke dalam masalah. Sudah, kita sudah tahu, kami sudah beritahu kemarin ke lapas, ke rutan, kami sudah tahu bahwa ini putusan naik, pertimbangan putusannya itu dikatakan terbukti TPPU-nya gitu kan. Nah maka dibilang TPPU dari mana gitu loh. Ini TPPU tidak ada proses rangkaian mencuci uangnya di mana gitu. Uangnya, saya berkali-kali saya bilang ya, uang ini langsung dari sumbernya. Si pemberi atau pemilik uang ini langsung menyerahkan kepada orang yang dituju. Jadi tidak ada proses menyembunyikan apalagi menyamarkan asal usul uang itu. Kalau uang ini dikatakan uang yang ditransfer Reza Gledis kepada perusahaan PT Bumi Paramawisesa dikatakan sebagai uang hasil tindak pidana pencucian uang, ya maka saya bilang tadi si pemberinya kan uangnya langsung dari dia. Gitu loh. PT siapa itu? PT punya siapa? PT Bumi Paramawisesa. Punya siapa? Nggak punya. Bang, tapi kalau Reza Gledis, Satu-satu pelan-pelan. Bang Reza Gledis kan bukan. juga nggak sih Bang Rano? Nah, saya bingung pertanyaannya apa? Mungkin dari kita bersaminya ini kan sudah semua juga nggak sih Bang Rano bandingnya naik jadi 6 tahun gitu.
Kenapa bagaimana? Jadi kita bisa ini jadi agak emosi juga nggak sih kalau bandingin jadi 6 tahun dan TPPU juga kita bersih. Bukan emosi, kecewa. Ya, kalau emosi nanti kita dianggap tidak menghargai putusan. Tapi wajar ya seseorang ya menganggap bahwa dirinya tidak pernah melakukan, apalagi ini kejahatan, saya bilang kejahatan serius loh, ini TPPU ini kejahatan serius, bukan kejahatan main-main ya. Kalau misalnya dikatakan sebagai kejahatan serius ya, maka ini akan berdampak kepada orang yang dipidana ya. Jadi dia dianggap melakukan tindak pidana pencucian uang sekarang berdasarkan putusan ini, padahal rangkaian peristiwa hukum, fakta hukum yang terjadi selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang hampir kurang lebih 8 bulan ya, tidak ada putusan tidak ada fakta yang mengarah pada sebuah proses tindak pidana pencucian uang. Semua dilakukan atas dasar kesepakatan ya. Kesepakatannya apa? Permintaan tolong tadi itu, dia minta tolong. Ini kalau begini putusan seperti ini, saya yakin ini orang-orang di Indonesia ini nggak akan berani mau nolong orang yang bermasalah. Apalagi permintaan tolongnya itu dalam tanda kutip dia ingin supaya produknya yang tidak terdaftar di BPOM itu tidak diketahui oleh pihak lain. Ya kan, dia meminta supaya ditutupin juga kejahatannya. Bang, ini sudah jauh sekali dari ekspektasi dan ini sudah keluar dari fakta hukum dan segala macam. Menurut aku itu kan ya Bang, putusan itu tidak sesuai. Nah, hukum aja deh Bang sekarang. Masih akan bertanyakan apakah kamu mengajukan upaya kasasi atau Senin kita kasasi. tapi memutuskan untuk kasasi ya? Iya, harus kasasi karena ini sangat keliru lah. Putusan ini sangat keliru ya. Nanti berkaitan dengan upaya hukum kasasi itu kita Senin akan mengajukan kasasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nanti teman-teman media bisa datangin lah di hari Senin. Oke, Bang, kan putusan 4 tahun, terus lepas nih dari jerat TPPU juga. Kemudian Abang dan kita kan mengajukan banding. Menyesal nggak sih nih kita ketika kemarin tahu akhirnya begini nih, akhirnya jadi 6 tahun, seharusnya 4 tahun tuh ringan tuh, terus nggak TPPU masuk, jadi gimana, menyesal nggak nih kita atau Abang kuasa hukumnya? Menyesal nggak nih kita kemarin sempat ajukan banding? Nah, Bang Andi yang jawab. Iya. Baik ya teman-teman media. Pertama mungkin begini ya, bahwa memang kemarin kita ini kesibukan luar biasa ya, sama-sama keluar kota, Bang Usman juga keluar kota, saya juga kemarin ada di Lombok ya, sehingga kami tidak bisa bertemu dengan rekan-rekan semua. Nah, baru pada hari ini ada kesempatan saya kita undang. Ya, sebenarnya begini ya, kalau dikatakan bahwa menyesal, tidak ada kata menyesal ya, tapi yang ada adalah kecewa saja ya, kecewa ya. Nah, kecewa ini justru memacu kita untuk semangat ya, demi tegaknya demi tegaknya hukum di Republik ini ya, seperti itu. Begini teman-teman, saya ingin menyampaikan sebenarnya tidak seberapa saya ingin sampaikan. Tadi ada beberapa sudah disampaikan oleh Pak Usman ya, yang mungkin teman-teman sudah menyimak semuanya. Tapi saya ingin menyampaikan begini, bahwa putusan ya, putusan Pengadilan Negeri ya Jakarta Selatan dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI itu, menurut saya ya, bahkan tim kami, bahwa itu adalah putusan yang seharusnya batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Kenapa alasannya? Bahwa di dalam peristiwa ini ya, yang menjadi objek itu adalah skincare yang diduga keras ya, diduga keras bahwa skincare itu ada ilegal ya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup ya, ada liris dari BPOM, ada bukti uji lab bahwa skincare ini berbahaya ya, seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi saya mengatakan bahwa kedua putusan ini seharusnya itu batal demi hukum atau dapat dibatalkan ya. Kedua, saya ingin menyampaikan begini, bahwa saya tidak mengerti apakah para hakim yang ada
di pengadilan negeri Jakarta Selatan ini dengan di pengadilan tinggi ini pura-pura bodoh atau bodoh beneran, ya gitu ya, dicatat ya. Apakah pura-pura bodoh atau bodoh beneran? Apakah mereka ini tidak paham namanya asas legalitas? Ya, sudah jelas kok diatur di situ di pasal 1 ayat 1 KUHP itu. Apa mereka tidak pernah baca KUHP itu kira-kira? Tahu nggak artinya asas legalitas apa? Salah satunya bahwa apabila unsur suatu pasal itu tidak terpenuhi maka seseorang itu tidak dapat dipidana. Ya, saya pertama masuk ke PN dulu ya. Di dalam unsur pasal itu jelas-jelas di situ sudah tidak ada rahasia yang menjadi alat ya untuk mengancam, memaksa seseorang untuk menyerahkan sesuatu. Kalau ada orang hukum mengatakan bahwa di situ masih ada apa namanya ini rahasia yang dipergunakan sebagai alat untuk mengancam, saya pikir itu dopok otaknya itu, bawa ke rumah sakit jiwa itu diperiksa otaknya itu, ya seperti itu. Bagaimana bisa ada rahasia di situ? Orang sudah direview oleh dokter sebelumnya. Ya, itu ya. Artinya apa? Unsur pasal itu tidak terpenuhi di situ. Lagian pula kalau dikatakan bahwa itu boleh dilarang untuk menyebarluaskan. Bagaimana saudara tahu itu undang-undang ya, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 kalau saya tidak salah ya ayat 2, bahwa semua warga negara berkewajiban untuk menyampaikan sesuatu hal yang kejahatan itu, intinya begitu ya. Kemudian di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 4 itu ya, saya lupa ayat berapa ya, itu juga mewajibkan kita semua ketika ada kejahatan. Lagi ingat loh ya, skincare itu adalah satu kejahatan loh ya. Makanya saya bilang kedua putusan ini adalah melindungi kejahatan dan harus dibatalkan itu ya, harus dibatalkan demi hukum atau dapat dibatalkan. Karena ini kan nanti kasasi ini hukumnya itu dia tidak memeriksa lagi fakta-fakta ya, yang diperiksa itu adalah hukumnya saja, penerapan hukumnya saja ya. Ingat itu ya. Nah, selanjutnya saya lanjutkan ya. Itu tadi kalau terkait pasal 27B ayat 2 ya. Itu tidak ada lagi unsur, tidak terpenuhi unsurnya itu. Bagaimana mau dikatakan orang bersalah, tapi bagaimana asas legalitas itu? Pondasi hukum itu. Ya. Sekali lagi saya mengatakan bahwa apakah hakim di PN ini dengan PT ini waras otaknya atau tidak? Pernah nggak belajar namanya asas legalitas? Itu dulu ya. Nah, kedua, saya masuk dengan tindak pidana TPPU. Ini kayaknya pengadilan tinggi ini kayaknya memang benar-benar saya harapkan mereka ini belajar dengan baik. Ngerti nggak itu apa itu TTPU? Itu TTPU itu seperti disampaikan Pak Usman tadi, bahwa TTPU itu adalah tindak pidana yang sifatnya adalah terorganisir. Artinya apa? Oleh karena itu di dalam pasal 3 itu Undang-Undang TTPU itu, coba kalian semua lihat, ada di situ turut serta. Coba baca. Di situ ada 5 unsur. Ada turut serta di situ. Ngerti nggak? Itu turut serta apa? Artinya semua pihak-pihak yang ada di dalam proses itu harus dihukum semua. Ya, itu ya. Itu ada 5. Nah, ini lucunya. Pengadilan tinggi ini hanya mempergunakan satu asas untuk menghukum seseorang. Apa itu? Karena adanya melakukan pembayaran. Ya. Dan ketiga, saya ingin bilang begini ya. Ini hakim ini benar-benar saya tidak habis pikir saya. Anak kecil saja tahu apa itu menyamarkan dan menyembunyikan itu. Ya, ngerti nggak mereka itu? Itu adalah unsur pokok di dalam tindak pidana TPPU. Ya, gimana mau menyembunyikan? Ya kan? Yang mentransfer itu adalah RG. Bukti transfernya itu atas nama Nikita. Rumah yang dibeli juga atas nama Nikita. Di mana logikanya itu menyembunyikan? Gila itu namanya, gila. Ya, gitu ya. Artinya apa? Mereka ini pura-pura tidak paham atau memang goblok gitu, ya. Saya tidak bingung saya. Ini rusak ini. Saya mau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Sudah mati keadilan di Republik ini. Ya. Itu ya mungkin dari saya. Kalau ada tambahan? Dan tambahan? Halo. Ada pertanyaan lain? Atas ketidaksesuaian karena
kita anggap ini pertama cacat hukum lah bahasa betul sehingga bisa bebas demi hukum lah ya. Berarti apa aturan terus hukum sampai mereka nanti apapun yang terjadi kita berharap ini baik untuk besok ya bang kasasi ya. Tapi apakah juga akan dilakukan jika nanti tidak sesuai apakah ada hukum baru melanjutkan PK dan segala macam? Tetap sampai habis ya upaya hukum itu. Kalau perlu menciptakan upaya hukum baru demi tegaknya hukum di Republik ini. Ini hukum di Republik ini sudah rusak. Begitu banyaknya orang di penjara tidak bersalah. Hanya perilaku yang mengaku dirinya adalah wakil Tuhan, ya. Tapi saya ingatkan ya, orang yang mengaku dirinya wakil Tuhan ya ingat-ingat ya bahwa ada hisab setelah kematian. Ingat itu. Orang umur sudah tua-tua begitu, sebentar lagi mati mungkin, tidak punya nasib, anak bangsa ini dipermainkan begitu saja. Ya itu ya jawaban dari saya. Ada pertanyaan lagi? Bang, menegaskan lagi Bang, ini yang banding jaksa atau abang yang menegaskan? Dua-duanya. Ya, Oh iya. Mana tuh? Yang kemarin yang dari 4 tahun jadi 6 tahun. Bang? Dua-duanya. Dua-duanya. Bang. Jaksa banding kita banding gitu. Oh, oke. Jadi nanti kita lihat lagi, tapi ini untuk proses berikutnya kasasi ya. Kami tegaskan besok Senin kami akan mengajukan kasasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi ini juga akan mengajukan kasasi gitu. Silakan aja mereka kalau mengajukan kasasi ya silakan. Itu hak dia. Ya. Bapak kasasi nggak takut buat membantu kita. Ngapain takut kalau kita mencari kebenaran, mengungkap keadilan, mengungkap kebenaran? Buat apa takut? Nggak ada takut-takut. Justru nih kita takut kalau ini kebenaran tutupin gitu. Ya. Jadi terus go ahead. Bang, sorry bang, tanya bang, mungkin yang tahu kalau jaksa itu sudah dibatas sampai dibanding aja ya bang kalau untuk JPU ya bang. Itu Nah. bisa lagi kasasi nggak bang? Nggak bisa. Bisa. Jadi sampai upaya hukumnya itu para pihak dalam hal ini baik pihak dari Nikita dan penasihat hukumnya maupun jaksa ya itu sampai tingkat kasasi boleh tergantung mereka itu kan hak mau gunakan haknya atau enggak itu urusan dari pihak kejaksaan. Kalau mereka mau menggunakan haknya silakan kita ajukan kasasi bareng-bareng lagi gitu. Itu sih. Terima kasih bang.